Isu parkir liar di Pasar Tanah Abang kembali memantik sorotan publik setelah tarif selangit hingga Rp100.000 per kendaraan viral di media sosial. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, ikut angkat suara menanggapi kegaduhan tersebut. Ia menegaskan praktik itu tidak ditoleransi, meski situasi menjelang Hari Raya disebut kerap memicu lonjakan aktivitas dan kemacetan musiman. Menurutnya, penertiban tetap berjalan sebagai bagian dari upaya pembenahan, sembari berharap momentum ramai tahunan tidak terus dimanfaatkan oknum untuk mematok tarif semaunya. Di sisi lain, aparat bergerak cepat setelah polisi mengamankan 8 jukir liar di kawasan Pasar Tanah Abang. Kapolsek Metro Tanah Abang Dimas Prasetyo menyebut para pelaku diduga menarik tarif antara Rp60.000 hingga Rp100.000 per kendaraan dan kini masih menjalani pemeriksaan. Pernyataan Rano Karno memicu reaksi keras netizen yang budiman yang menilai praktik tersebut tidak seharusnya dimaklumi. Beragam komentar pedas bermunculan, mulai dari tudingan normalisasi pungli hingga keluhan bahwa pungutan liar di kawasan itu disebut bukan kejadian setahun sekali. Lagi viral Pak, jukir liar di Tanah Abang. Nah, itu dia udah paham lah kita. Bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali. Ini macet. 1 tahun sekali nggak apa-apa. Tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan, itu udah hal biasa lah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Tapi akan ditingkatkan nggak Pak? Oh pasti. Buat Satpol PP? Pasti Satpol PP, polisi juga udah turun, teman-teman dari TNI juga sudah turun. Kemudian kita juga ada pamong apa namanya Satpol PP khusus pariwisata juga udah turun. Tapi artinya marilah kita sambut ini. Ini kan awal nih, baru nih. Ya, mudah-mudahan nanti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno bilang gak ada masalah kalau misalnya jukir-jukir liar itu pasang tarif sampai Rp100.000. Harus maklum katanya karena setahun sekali. Ini logical fallacy apa lagi? Seorang wakil Gubernur Jakarta bisa bilang kayak gitu? Namanya aja juru parkir liar. Liar loh ini Bang Dul. Kok bisa-bisanya dikasih toleransi? Lagian ini kan udah bukan masa pilkada lagi. Udah tinggal kerja yang bener aja kan udah jadi. Yang kayak gitu-gitu ya harus ditindak, bukan apa-apa yang meresahkan warga. Apalagi ditambah statement validasi dari seorang kepala daerah. Kok bisa mikir kayak gitu Bang Dul? Blok lagi kan. Aduh, parkir liar 100.000 per mobil dibilang gak apa-apa setahun sekali. Anjir lah. Satu mobil itu kali berapa mobil yang parkir, kali berapa hari, kali 30 hari katanya. Tolonglah jangan menormalisasikan yang kayak gini-gini ya. Karena apa? Ini kan parkir liar. 100.000 lagi sekali parkir. Terus apa gunanya ya parkir-parkir yang ada tiketnya tuh di Tanah Abang tuh harusnya dikelola lagi, diluasin lagi gimana caranya biar nggak ada jukir, biar nggak ada parkir liar. Itu yang harus dipikirin. Bukan diiyain nggak apa-apa, biarin setahun sekali. Aduh, ini mantar gitu lagi terus nih tahun Lebaran. Kacau. Warga, widih warga keren jasa. Warga udah pada tahu kali ya yang itu viral videonya Aji Rano tentang juru parkir 100.000. Atuh iya Pak Haji, aduh abongan amat itu parkiran mentang-mentang setahun sekali 100.000. Yang datang ke situ banyakan yang pada mau dagang, ya belanja buat jualan lagi. Bagaimana kalau misalnya parkiran 100.000 belum ongkos, belum terbuka puasa? Coba ada itu aturannya pemerintah yang jelas, biar pada nyaman gitu, yang pada belanja ke Tanah Abang. Kita bukannya kagak cinta dah sama juru parkir, tapi ayo atuh kita bersama-sama membangun bangsa gitu ya, biar pada adil makmur sentosa gitu. Bagaimana warga, setuju kagak? Tarif parkir Tanah Abang tembus 100.000. Wagub Jakarta Rano Karno mengatakan setahun sekali nggak apa-apa, ini kan macet Pak.
Jangan terbiasa menormalisasi sesuatu yang melanggar, sesuatu yang tidak benar, dan sesuatu yang tidak sewajarnya. Kalau toleransi seperti ini terus dipelihara oleh pemerintah, oleh aparat, jangan salahkan masyarakat kalau terbiasa untuk tidak taat sama aturan. Pemerintah ini jangan terbiasa mendidik masyarakat untuk semau-maunya, untuk nggak taat aturan. Karena apa? Nanti kalau masyarakat terbiasa nggak taat aturan dan semau-maunya, nanti yang repot juga pemerintah. Dan ingat Pak, yang terdampak oleh tarif parkir yang melambung tinggi ini juga masyarakat Bapak juga, rakyat Bapak juga. Bisa jadi yang milih Bapak juga. Jadi aturan ada aturan, nggak peduli mau setahun sekali, kayak mau macet, kayak mau apa, kayak nggak bisa Pak, nggak bisa ditoleransi. Nanti makin banyak juga orang-orang yang berdalih ini macet, ini setahun sekali, ini itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya negara kita ini akan berjalan ya semau-mau gue aja, nggak ada aturan gitu. Jadi tolong jangan menormalisasi sesuatu yang tidak benar apapun alasannya Pak. Juru parkir liar tarif 100.000 di Tanah Abang. Rano Karno menyebut nggak apa-apa setahun sekali. Pak, kok nggak apa-apa? Berarti Bapak Wakil Gubernur Jakarta ini mendukung yang namanya kriminalitas. Itu kriminal Pak, karena apa? Ilegal, jukir liar. Dicatat, juru parkir liar itu ilegal Pak. Duitnya masuk kantong pribadi dan kelompok, tidak masuk APBD DKI, nggak masuk pendapatan Jakarta Pak, nggak masuk pajak Pak. Berarti Bapak dukung yang liar-liar ya? Jangan-jangan Bapak juga dapat setoran? Enggak, puasa ini kok fitnah-fitnah Pak. Jangan gitulah Pak. Yang datang ke Tanah Abang bukan selalu orang kaya, banyak orang-orang biasa. Ya walaupun mobilnya jelek, tapi kalau dihargai 100.000 kan kasihan Pak. Bapak memangnya mau setiap hari bersedekah kepada seluruh orang Jakarta 100 ribuan? Itu 100.000 satu mobil. Kalau sehari dapat 100 mobil itu udah berapa Pak? Ya ampun Pak, malah kok gini sih Pak? Seharusnya Bapak sebagai Wakil Gubernur Jakarta itu menertibkan Pak, sikat Pak. Jangan ada toleransi setahun sekali. Mungkin ini karena Bapak ini seumur hidup sekali jadi Wakil Gubernur Jakarta. Jadi ya udahlah, yang penting aku tenar, statement apapun ya udah, yang penting viral gitu ya Pak. Ya ampun, Bapak ini nggak membela rakyat kecil, malah membela orang-orang liar. Aduh, nggak tahu lah, kalian aja yang komen. Puasa saya capek ya, takut dosa. Ini udah ngomel-ngomel dari tadi ya. Dosa nggak ya? Info anget melocot gebul-gebul ya dari Jakarta Tanah Abang. Tukang parkir atau juru parkir liar karena ngetok orang parkir 60.000 diangkut sama polisi. Sebetulnya juga nggak heran kan ya, apalagi ini kesempatan mendekati bulan suci Ramadan ya. Tanah Abang, Tamrin City itu banyak dari orang luar daerah belanja baju ya untuk persiapan Lebaran, sehingga yang Tanah Abang, Tamrin City kan pusat jual beli baju ya, dari lantai ground sampai lantai 11 itu semua jualan baju, tas dan segala perabotan kebutuhan ya. Dan kesempatan itu digunakan oleh para preman-preman kacang untuk mencari, mengeraup keuntungan sebesar-besarnya. Bukan rahasia, friend. Ya, semerawutnya kehidupan Jakarta, pengangguran di mana-mana, sehingga merasa yang mempunyai wilayahnya ini main seenaknya. Ini pengalaman saya pribadi, friend. Ya, pengalaman saya pribadi. Naik baje saja di Tanah Abang itu kan parkir baje. Ya, begitu lo mau naik atau kamu mau naik, itu sama preman situ itu dimintain uang ya. Dulu itu bisa 5.000, bisa 10.000. Nah, sehingga uang yang seharusnya bayar baje itu ibaratnya 10 ya plus tambahan berapa yang diminta preman. Tapi kalau memang parkir resmi ya enggak, friend. Parkir resmi yang ada di basementnya ataupun mungkin di wilayah sekitar orang yang buka lahan parkir itu enggak segitunya. Berhubung mungkin parkir resminya sudah penuh luber, akhirnya orang itu parkir di bahu jalan ataupun di mana, sehingga sama oknum-oknum itu dimanfaatkan ya kan.
bukan rahasia, belum lagi mungkin ya wilayah Tanah Abang itu dikuasai oleh organisasi apa sehingga mereka harus store ke penguasa wilayah. Ini kan semerawutnya Jakarta kayak begini. Saya sendiri hidup di Jakarta 18 tahun ya, mulai itu kan organisasi apa, LSM apa, terus kayak apa, itu paham. Saya sendiri buka di Tanah Abang lantai 8 di food court itu 6 tahun 7 tahun dulu waktu renovasi itu saja sama oknum security-nya itu dipalakin alasan ini itu listrik dimatiin segala macam. Ini bukan rahasia, ujung-ujungnya apa? Duit gitu ya. Kalau yang belum berpengalaman di Jakarta ya dulu tambah parah, ada kapak merah, ada apa lampu merah ini itu tambah sangar, apalagi Jakarta Utara ya, Tanjung Priok sana, wah itu tempatnya sangar-sangar ya. Buat tetap hati-hati kalau Anda berkunjung ke kota yang belum Anda paham ya, hati-hati karena banyak oknum-oknum yang bisa membaca kita, ibaratnya masih bingung atau apa, itu bisa kebaca sama mereka ya. Tetap hati-hati, waspada.